Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini berita kocak sini, berita kocak ini. Tapi ya begitu, nah ini juga buat para rakyat ya. Saya kalau gue udah capek sama partai politik nih. Ini ada berita begini. Parpol mulai ributkan jatah menteri. Udah nggak ada yang ngeributin masalah rakyat. Masing-masing cari jatah, masing-masing cari jabatan. Kita baca dulu ini dari postingan Instagram Kompas. Sejumlah partai politik meributkan jatah kursi menteri pada pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah tuh, belum juga dilantik. Udah nih jatah menteri parpol yang lama, kami udah berjuang. Adalah mana rakyat? Mana rakyat? Nanti lihat aja nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah ini kayaknya udah mulai ngefek deh. Jadi rakyat yang nggak sadar-sadar gue bingung juga tuh ya. Nah, lu lihat noh. Nah, kita lanjut bacanya dikit ya. Parpol yang sudah lebih dulu mendukung Prabowo Gibran enggan jika parpol yang baru mendukung Prabowo Gibran belakangan mendapatkan jatah menteri sampai 3 kursi. Makanya gedein deh tuh. Menteri-menteri kabinet itu gedein kursinya deh tuh. Inilah kita ketipu bolak-balik anjir. Ketipu bolak-balik kita nih. Ngelihat keadaan ini ketipu bolak-balik ya. Mereka kalau waktu pemilu itu mikirkan rakyat. Mana? Udahlah. Enggak, mereka memikirkan jatah. Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran setelah Pilpres 2024 adalah Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, itu yang kita dukung-dukung. Tuh. Yang kita dukung-dukung begitu. Partai Amanat Nasional PAN yang sejak awal mendukung Prabowo Gibran tidak ingin jika partai yang baru bergabung dengan koalisi Indonesia Maju setelah Pilpres 2024 mendapatkan jatah menteri sampai 3 kursi. Tuh. Nah, bagi aja Pak, bagi rata gitu ya buat para pejabat. Rakyatnya mah biarin aja menderita gitu ya Pak ya. Dukung deh tuh, dukung. Pernyataan PAN tersebut ditanggapi santai oleh Partai Nasdem. Bendahara Umum Bendum Partai Nasdem Ahmad Syaroni berpandangan bisa saja partai-partai yang baru bergabung justru mendapat lebih dari 3 menteri. Malah iya dah becakut dah kalian.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PKB Saiful Huda mengatakan PAN tidak perlu terbawa perasaan atau baper terkait jumlah menteri yang nantinya didapat partai-partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Nggak usah baper lah PAN. Ya begitulah politik, kayak baru tahu aja lu politik. Lu lihat ini guys, ini pelajaran penting buat rakyat Indonesia nih. Pelajaran penting lu lihat udah ributan jatah menteri gitu. Wah nggak bisa dong, gua udah lama, gua masih baru. Kita langsung aja ke Instagram, kita lihat dah komentar netizen di sana. Let's go guys. Oke guys, kita udah di Instagramnya Kompas ini ya, tadi kita udah baca, sekarang kita baca komentar netizen ya. Dan terjadi lagi kepentingan elit untuk kepentingan kebijakan yang absurd. Iya, nanti menterinya bisa sampai 40 katanya begitu ya. Wah, udahlah habisin aja jatah rakyat buat kepentingan pejabat dan parpol dah Pak ya. Hancurlah negara ini kalau begini permainannya. Rakyat jadi ingetin malah joget-joget. Ya udah. Makanya kalau udah pejabat kerjasama, rakyat yang susah. Betul kata Mega, udah mulai rebutan kursi menteri. Ya udah dari dulu, nggak cuma Mega juga kan. Nah, joget aja dan makan kenyang. Intinya parpol itu nggak ada yang kepengen negara ini sejahtera atau rakyatnya sejahtera. Mereka cuma mikirin perut mereka sendiri. Dan anehnya kalian masih percaya, 58% lagi. Itulah untung kita termasuk yang tidak percaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bangga bagian 16%. Yeah. Bangga, kita bangga, alhamdulillah. Yang 50% yang masih nganggur cepetan minta jatah, mumpung lagi bagi-bagi kerjaan, jangan sampai gak kebagian jatah, minimal dapat beras sekarung. Iya, itu yang 58% tuh, iya cepetan minta jatah, ajuin proposal, udah cepet ya. Jangan lama-lama sayang, ntar keburuan parpol lu. Pas pemilu framing aja demi rakyat, itulah. Belum pelantikan, WK, belum, iya belum. Yuk merapat, yuk. Kue-kue masih ada, yuk. Yang mau merapat, yang jauh merapat ya. Apa, yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Yang dekat merapat. Nah, makanya kementerian mau dikemukan kan, sudah revisi undang-undang kementerian. Yakin deh, habis jadi menteri tinggal longkang-angking kaki, nggak kerja kaya sekarang ini. Oh ya, gimana sih? APBN besar, utang masih bisa. Yang penting baru kenyang sayang. Rakyat mah dikasih sarapan gratis, nanti bisa jadi ngemil gratis gitu ya. Coba ketawa ngakak gue deh, Allah, rakyat. Ya ampun, ribut bagi-bagi jatah, ada kayak jukir yang rebutan lahan parkir. Anjir, iya betul pula, ya kan? Betul pula ya, kayak jukir rebutan lahan parkir itu ya. Kades udah, Kapolri udah, Grace Natali udah, sekarang menteri, dibagi yang adil ya, jangan rebutan. Iya. Lihat aja ini ke depannya jadi apa. Gue bangga jadi bagian dari 16%. Iya. Bangga. Emang boleh rebutan itu. Mah, itu mau gimana? Boleh lah. Mereka kan udah kayak nggak punya malu gitu ya. Udahlah bodo amat nih rakyat, yang penting jatah menteri. Mau bilang apa lu, mau ngomel model apa, serah lu, yang penting gue dapat jatah menteri, jalan kemana-mana dikawal, iya kan, dapat proyek gitu ya. Bubarin aja parpol nggak guna. Coba ambil menteri dari akademisi sesuai bidangnya masing-masing, jangan dari orang partai parpol. Wah, nanti marah lah parpol, kan udah dukung. Ini jadi memang sistem yang membuat seperti ini guys. Dan yang anehnya itu adalah rakyat itu masih percaya, 58% lagi katanya, iya kan? Kenapa?
Aduh, bangga alhamdulillah. Bangga gue jadi bagian yang nggak percaya partai politik ya. Sederhana, tapi cukup bikin anak abah kelojotan. Bah, anak abah kelojotan kita ngakak. Dan gue bukan anak abah ya, cuman bukan kelojotan, hanya kasihan lihat pendukungnya. Dia orang malah kasihan lihat koalisi Prabowo. Buyan tupang demi jabatan, malu-maluin. Lu ngetiknya pelan-pelan Septian, sampai susah dibaca. Boti blow on, blow on. Nah, nih. Anak abah itu dari pendukung personal Pak Anies. Beliau didukung kemarin karena memang pribadinya dan bukan karena kader-kader partai di belakangnya. Karena sejak awal kami suka karena beliau adalah akademisi dan independen. Jadi lu minta-minta jatah posisi, buktinya masih berjalan. Dan saya salah satu yang bukan dari tim tersebut tapi masih tetap setia mendukung perubahan bersama Anies Baswedan. Nah, tuh ada. Siap Mbak, saya setuju dengan statement Mbak. Itu komenan saya satir kok. I'm not a joget gemoy club at all. Oh, satir itu yang benar gitu. Ya. Iya, endingnya kasih sepeda. Sepeda. Karena nyebutkan nama ikan. Itu yang tongkol disebut itu ya, ada ya. Ada nggak sih itu? Oke guys ya. Nah kan belum juga dilantik dari ibu, diketawain sama Anies dan Ganjar. Nah itulah parpol mana ada yang tulus mendukung tanpa mengharapkan jabatan, apalagi partai guru merah sama anak pipo. Itu lagi, ini belum lagi gelora ya. Makan datu jabatan, makan. Mereka yang enak bagi-bagi jatah, pendukungnya cuma dikasih makan siang gratis. Yang nggak milih tetap kebagian nggak enaknya. Mamam tuh semua instrumen ekonomi naik atas nama inflasi. Salah satu alasan kenapa ada lembaga kementerian baru, ya itu ya parpol minta jatah sayang. Kursi aja rebutan, main ke tempat saya silakan, mau duduk di teras sampai beduk subuh gratis, nggak usah pada rebutan. Iya di teras lu ada dapat kopi lagi Pak ya. Kopi dan pisang goreng ya. Time for bagi kekuasaan, makanya kementerian perlu jadi 40 supaya kebagian semua. Ya gedein. Nih dinaikin dulu nih. Ya. Kan kementerian mau ditambah, cukup lah bagi-bagi jatah. Cukup lah. Ya dong, hidup merdeka. Rakyat, aduh kesian rakyat. Mungkin ini momentum penempatan menteri sesuai kepakaran bidang ilmu masing-masing agar mampu membangun Indonesia lebih maju. Kita lihat nih, reply-nya cuma satu. Aduh, mana ada cerita? Udahlah guys ya. Intinya alhamdulillah, sholawat hasil bekerja. Kita ngelihat sekarang dan alhamdulillah gue bangga menjadi bagian dari orang-orang yang tidak percaya partai politik. Ya udah begini, belum apa-apa udah. Mana ada partai politik mikirin rakyat ya. Gua pamit dulu deh, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين والحمد لله رب العالمين